Penyerang timnas Indonesia Ole Roemeny kembali diturunkan oleh Oxford United saat menghadapi Watford pada Sabtu 13 Maret malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan kasta kedua Liga Inggris. Ole Roemeny tak dimainkan sebagai striker pada laga tersebut. Pemain berdarah Medan tersebut ditempatkan tepat di belakang striker utama. Ole Roemeny tidak tampil penuh pada laga tersebut. Penyerang 26 tahun itu keluar dari menit ke-68. Ole Roemeny digantikan oleh Tyler Godham. Pada laga ini Oxford United tampil mengesankan dan Oxford United sukses mengantongi kemenangan tipis dengan skor 1-0. Tim asuhan Gary Rowett tersebut berhasil mengamankan 3 poin dari gol Ricky Dembele di menit ke-82. Kemenangan ini sangat berarti bagi Oxford United karena membawa mereka naik ke klasemen sementara. Oxford United naik ke posisi ke-18 klasemen sementara Championship 2024-25. Tim yang berjuluk The US tersebut mengumpulkan 42 poin. Kemenangan ini jadi modal yang spesial bagi Ole Roemeny. Pasalnya ini jadi laga pamungkas Ole Roemeny sebelum bergabung ke kamp latihan timnas Indonesia untuk 2 laga di bulan Maret 2025 ini. Usai laga ini, Ole Roemeny bakal langsung terbang ke Sydney, Australia. Ole diperkirakan bakal langsung jadi andalan timnas Indonesia di sektor depan. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong tampil jadi starter saat NEC Nijmegen bertandang ke markas FC Utrecht dalam lanjutan Liga Belanda akhir pekan ini. Pemain berusia 27 tahun tersebut jadi starter saat timnya tampil di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Sabtu 15 Maret. Calvin Verdong tampil penuh pada laga tersebut. Bek timnas Indonesia itu tampil impresif pada laga malam ini. Dan Calvin Verdong sukses membantu NEC Nijmegen menang dengan skor 1-0. NEC Nijmegen menang melalui gol tunggal Vito van Kroijs dari titik putih pada menit ke-82. Dan kemenangan ini membuat NEC Nijmegen menembus 10 besar klasemen Liga Belanda 2024-25. NEC Nijmegen mencatatkan 29 poin dari 26 pertandingan. Sementara FC Utrecht tertahan di posisi ketiga dengan catatan 49 poin. Di samping itu, Calvin Verdong mendapatkan rating 7,3 dari SofaScore. Calvin Verdong mencatatkan 7 sapuan, 2 intercept, 2 tackle, 47 operan sukses, dan memenangkan 3 dari 5 duel. Selain itu, Calvin Verdong sukses memenangkan 2 umpan kunci. Ini menjadi catatan bagus bagi Calvin Verdong sebelum gabung ke kamp latihan timnas Indonesia. Dan setelah ini Calvin Verdong bakal terbang ke Sydney. Joe Pelupessy mencatatkan statistik ciamik jelang bela timnas Indonesia. Kiprah manis ini diukirnya meski klubnya Lommel SK harus mendapatkan kekalahan dari Petro Esden dalam laga lanjutan Liga Belgia 2024-25. Joe Pelupessy tampil 90 menit dalam laga itu. Dia memainkan posisi gelandang untuk mengatur irama permainan timnya bersama dengan Leon Laliek. Data dari iScore, pemain berusia 31 tahun tersebut melakukan operan-operan dengan akurasi umpan cukup baik, yakni 83,7. Dan operan itu cukup memanjakan rekan setimnya. Joe Pelupessy pun punya rating penilaian sebesar 7,0 dan itu menjadi nilai tertinggi kedua di timnya berkaitan dengan performa pemain saat melawan Petro Esden. Selain itu, Joe berhasil melakukan sekali intercept dan juga 3 kali clearance. Joe juga melakukan 3 tackle, tapi tak ada yang berbuah kartu dari wasit. Hasil tersebut membuat Lommel SK masih tertahan di posisi ke-12 pada klasemen sementara dengan 23 poin. Poin itu dari 6 kemenangan, 5 kali imbang, dan juga 13 kali kekalahan. Di samping itu, setelah laga Joe Pelupessy akan menuju Australia untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka akan melawan tim tuan rumah di Stadion Allianz Sydney pada tanggal 20 Maret 2025. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh bawa Yokohama F. Marinos meraih kemenangan perdana di J-League One atau Liga Jepang 2025-26 saat membekuk Gamba Osaka. Yokohama F. Marinos kembali tampil pada lanjutan pekan ke-6 J-League One 2526 di Nissan Stadium Yokohama Minggu 16 Maret. Sandy Walsh kembali dipercaya tampil sebagai starter oleh Steve Holland. Pelatih asal Inggris tersebut kembali menempatkan Sandy Walsh di pos bek tengah. Pos ini telah ditempatinya dalam 4 laga terakhirnya bersama Yokohama F. Marinos di semua kompetisi. Sandy Walsh berdua dengan Jason Quinones di jantung pertahanan. Tim yang berjuluk Tricolor tersebut langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Beruntung Sandy Walsh tetap solid menjaga sektor pertahanan dari gempuran para pemain Gamba Osaka sampai akhir laga. Dan skor 2-0 tetap bertahan sampai akhir laga.
Kemenangan ini jadi modal yang positif bagi Sandy Walsh. Kini bek 29 tahun tersebut makin mantap sebagai bek tengah tim asuhan Steve Holland. Selain itu, ini jadi modal yang positif sebelum gabung timnas Indonesia. Usai laga ini, Sandy Walsh bakal terbang ke Sydney untuk laga Australia versus timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda Australia Tim Cahill menyebut timnas Indonesia setara dengan Socceroos, sehingga ia berharap Tony Popovic bisa memberikan kejutan. Tim Cahill mengaku bahwa ia telah mengenal sosok Tony Popovic sejak masih menjadi pemain. Menurutnya situasi saat ini tentu tidak mudah buatnya, karena beban berat berada di pundak pelatih berusia 51 tahun tersebut. Tony, saya pernah bermain bersamanya. Dia pria yang hebat, ujar Tim Cahill, sumber media Australia The Roar Minggu 16 Maret. Dia jelas memiliki tantangan besar di pundaknya, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya, ucap Tim Cahill. Legenda Australia yang pernah membawa Socceroos meraih gelar juara Piala Asia 2015 tersebut mengaku percaya dengan kualitas Tony Popovic. Menurutnya Tony Popovic memang pelatih hebat, tetapi dia menyebutkan bahwa tantangan saat ini ada di depan mata. Cahill bahkan menyebutkan bahwa saat ini tim-tim di Asia seperti timnas Indonesia dan juga Arab Saudi sudah setara. Legenda Australia berusia 45 tahun tersebut mengatakan bahwa saat ini banyak tim di Asia yang berhasil membuat kejutan. Ia bahkan menyinggung soal Qatar yang telah memenangkan Piala Asia. Dengan situasi yang tak mudah ini, Tim Cahill berharap Australia bisa meraih hasil maksimal nantinya. Ia bahkan mendoakan agar Tony Popovic bisa memberikan yang terbaik. Bek timnas Indonesia Mitch Silgers percaya diri skuad Garuda bakal mampu membungkam Australia dan juga Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek FC20 tersebut percaya diri bahwa skuad Garuda bakal mampu membungkam kedua lawan tersebut. Apalagi saat ini tim Merah Putih bakal dipimpin oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Dan dengan pelatih baru, kami akan berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik, ucapnya. Saya sangat percaya diri. Menurut saya selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik dibandingkan lawan yang akan kami hadapi, ungkap Mitch Silgers. Saya tidak akan berkomentar tentang tim lain, tapi saya benar-benar percaya pada skuad kami. Dan ketika melihat kualitas kami, saya rasa kami memiliki peluang besar, tegasnya. Dalam kesempatan ini, Mitch Silgers bahkan dengan percaya diri mengatakan memiliki tujuan yang jelas. Menurutnya bersama Twente ia ingin bisa finish di posisi atas klasemen Liga Belanda. Namun untuk bersama timnas Indonesia, ia juga memiliki target yang jelas, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Dua pemain keturunan baru timnas Malaysia baru saja terungkap ke publik. Mereka adalah Hector Hevel dan juga Joan Irazabal, yang masing-masing bermain untuk klub kasta kedua Portugal Portimonense dan juga Sabah FK yang berlaga di Liga Azerbaijan. Mereka akan melengkapi 3 pemain keturunan untuk timnas Malaysia yang akan bertanding di FIFA Matchday Maret ini. Jika dibandingkan dengan Indonesia, tentu 2 pemain keturunan terbaru Malaysia tersebut masih di bawah kualitasnya. Media Malaysia Harian Metro menyandingkan kedua pemain Malaysia dengan Indonesia yang dihuni oleh banyak pemain keturunan yang bermain di liga-liga besar Eropa. Berdasarkan penilaian kasar, dapat disimpulkan bahwa grade pemain tersebut berada pada level grade B, tulis Harian Metro. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kemampuan pemain lokal yang bermain di Liga Malaysia. Lanjutnya, sementara itu salah satu pakar sepak bola Malaysia yakni Dr. Nasnur Jazailim Nasiruddin menganggap pemain keturunan terbaru Malaysia juga tidak jauh kemampuannya dengan pemain lokal. Kalau melihat latar belakang kedua pemain keturunan yang baru, mereka terlihat seperti pemain biasa, tambahnya. Ya, meskipun demikian Nasnur menjelaskan bila bagaimanapun pemain keturunan yang baru perlu diberikan kesempatan untuk bisa membela timnas Malaysia. Timnas Indonesia punya kesempatan naik peringkat FIFA jalur kilat melalui hasil di bulan Maret 2025 ini. Per bulan ini, dari laman resmi FIFA Australia masih berada di peringkat ke-26, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat ke-127 dunia. Jauhnya jarak kedua tim jadi kesempatan emas bagi pasukan Garuda untuk panen poin. Pasalnya, jika menang atas Australia di Sydney, maka puluhan poin akan diterima oleh Indonesia. Dikutip dari laman Football Ranking, pasukan Garuda diperkirakan bisa mendapatkan 20,76 poin. Dan catatan ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat timnas Indonesia naik belasan peringkat. Timnas Indonesia bisa naik sampai 10 atau 11 trip di ranking FIFA.
Jika itu bisa terjadi, catatan ini bisa membuat timnas Indonesia naik 7 tangga di ranking FIFA. Dan tentu hal ini bakal jadi berkah bagi pasukan Garuda usai hancur lebur di ASEAN Cup 2024. Namun hasil tersebut bakal sedikit sia-sia jika kalah dari Australia. Pasalnya timnas Indonesia bakal mengalami penurunan poin sebanyak 4,24 poin. Dan catatan ini diperkirakan masih membuat timnas Indonesia aman dari kejaran pesaing di bawahnya. Sebanyak 29 nama dipersiapkan Patrick Kluivert untuk 2 laga timnas Indonesia bulan ini. Nantinya dari 29 nama tersebut, hanya 23 yang bisa masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain. Hal itu berarti di laga melawan Australia dan juga Bahrain, Patrick Kluivert akan mencoret 6 nama lagi untuk mendaftarkan 23 nama. Untuk melawan Australia, sudah ada 2 nama yang dipastikan absen karena akumulasi kartu. Pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Lantas siapakah 4 nama lain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert? Ya, diperkirakan 4 nama lainnya adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Septian Bagaskara, dan juga Hoki Caraica. Lantas kapankah Patrick Kluivert akan mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga melawan Australia? Ya, disinyalir H-1 Patrick Kluivert sudah menentukan 23 nama yang akan disiapkan menghadapi Socceroos. Namun baru beberapa jam sebelum pertandingan pada Kamis 20 Maret 2025, Patrick Kluivert akan mengumumkan kepada publik siapa saja 23 nama yang masuk daftar susunan pemain tersebut. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan performa optimal kepada timnas Indonesia. Live di RCTI. Ini adalah jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Partai timnas Australia versus timnas Indonesia ini sangat krusial untuk kedua kesebelasan. Sebab posisi mereka berdekatan di klasemen sementara grup C hingga kelar matchday ke-6 pada November 2024. Kemudian sejauh ini hanya timnas Jepang saja yang tinggal selangkah lagi mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan raihan 16 poin, mereka cuma butuh 1 kali menang untuk lolos otomatis. 1 tiket tersisa diperebutkan 5 kesebelasan termasuk timnas Indonesia. 2 slot lainnya yakni posisi 3 dan juga ke-4 akan membawa tim ke babak ke-4 sekaligus menjaga asa ke Amerika Utara. Dan tentu saja, pertandingan krusial tersebut akan disiarkan langsung oleh RCTI. Pecinta sepak bola tidak perlu khawatir tidak bisa menonton karena pertandingan nantinya digelar di Australia. Di sisi lain, laga ini juga akan menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Racikannya begitu dinantikan setelah fondasi yang cukup bagus telah dibangun oleh pendahulunya, yakni Sintayong. Ya, jadwal siaran langsung timnas Australia versus timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal kembali memainkan laga pada pekan depan. Laga tersebut bisa mengubah posisi di klasemen grup C secara drastis. Walaupun posisi Jepang tidak akan tergoyahkan di posisi puncak klasemen setelah melewati 2 laga di bulan Maret, tapi untuk 5 posisi lainnya bakal bisa berubah drastis. Hal itu lantaran perbedaan tipis di antara 5 tim lainnya. Merujuk pada laga tersebut, jelas Bahrain jadi tim yang memainkan laga paling berat. Mereka berhadapan dengan Jepang yang berambisi memastikan diri untuk secepatnya lolos ke Piala Dunia dan bertarung lawan timnas Indonesia. 2 laga itu semuanya merupakan laga tandang untuk Bahrain. Indonesia, Australia, dan juga China akan bertarung dengan pesaing langsung mereka. Karena itu duel-duel tersebut akan berdampak langsung pada klasemen setelah laga di bulan Maret. Arab Saudi mungkin saja mendapatkan keuntungan bila Jepang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia usai lawan Bahrain, karena bisa saja Jepang melakukan rotasi dan memberikan menit bermain pada pemain-pemain yang selama ini lebih banyak jadi cadangan. Timnas Indonesia punya peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026 karena saat ini mereka sedang berada di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin. Di sisi lain, Tom Haye memimpikan bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Jika melihat persaingan yang sangat kompetitif di grup C, menurutnya tim Merah Putih punya peluang untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026.
Iya, bermimpi selalu boleh. Saya adalah seseorang yang lebih suka fokus pada hal-hal yang ada di depan mata, kata Tom Haye, sumber Instagram Football Premier Minggu 16 Maret. Jadi saya harus mengatakan bahwa babak grup sangat menarik, dan tentu saja kamu mulai berpikir itu mungkin terjadi. Jadi tidak aneh untuk mengatakan itu, sambung pria berusia 30 tahun itu. Haye hanya ingin fokus menatap 2 laga terdekat timnas Indonesia. Hanya saja saya pikir pertandingan-pertandingan mendatang akan sangat penting. Saya sudah memainkan beberapa pertandingan penting, tetapi pertandingan-pertandingan ini jelas masuk dalam kategori itu, pungkasnya. Manajemen Dewa United FC secara resmi mengumumkan Sjoerd Wonderberg akan bergabung dengan tim pelatih timnas Indonesia. Ya, sebelumnya Sjoerd Wonderberg merupakan pelatih kiper Dewa United dalam 2 musim terakhir. Ya, beberapa waktu yang lalu kami sudah sepakat dengan PSSI perihal Sjoerd yang akan menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Indonesia, kata Presiden klub Dewa United FC Ardian Satya Negara, sumber laman resmi klub. Ardian menambahkan bila kesempatan ini tak terlepas dari komitmen manajemen Dewa United FC yang ingin berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Kemudian disinggung soal kontrak Sjoerd Wonderberg, Ardian menambahkan bahwa hal tersebut sudah tidak ada masalah. Selain itu juga cukup optimistis bila hadirnya sosok asal Belanda tersebut akan memberikan dampak positif bagi tim Garuda. Perihal kontrak, kami sudah berkomunikasi dengan Sjoerd dan segala detailnya sudah terselesaikan, ungkap Ardian. Kami tahu betul bagaimana kualitas dan etos kerja Sjoerd sebagai pelatih penjaga gawang. Kami rasa hal tersebut akan bisa membantu timnas kita. Selain itu dia juga sudah paham bagaimana culture sepak bola Indonesia dan semoga hal tersebut juga memberikan efek yang positif, tutup Ardian. Timnas Bahrain telah menggelar sesi latihan di Jepang jelang melawan pasukan Samurai Biru pada laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 20 Maret mendatang. Dilansir dari GDN Online, Bahrain telah diperkuat 26 pemain pilihan pelatih Dragan Talajik. Para pemain Bahrain berlatih di lapangan terbuka yang berada di kawasan Stadion Saitama tempat pertandingan akan dihelat. Di sesi latihan perdana ini, skuad Bahrain menjalani latihan ringan. Mereka coba beradaptasi dengan cuaca yang berbeda di Tokyo. Ada perbedaan 6 jam antara Bahrain dan Tokyo. Cuacanya juga sangat dingin, ucap Talajik. Meskipun harus menghadapi perbedaan cuaca, keyakinan Talajik tak berubah. Pelatih asal Kroasia tersebut menargetkan Bahrain bisa meraih kemenangan saat melawan Jepang. Dan untuk itu, ia mengatakan timnya fokus mempersiapkan diri secara maksimal dengan sisa waktu yang ada. Kami memiliki semua yang kami butuhkan. Kami hanya perlu mempersiapkan diri dengan baik dan memainkan permainan yang bagus, ujar Talajik. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan, untuk menunjukkan permainan sepak bola yang bagus, untuk bermain dan bergembira, dan membuat kerajaan kami bangga dengan kami, tegas Talajik. Dokter Timnas Indonesia Alfa Ashihar ungkap kondisi Rizky Ridho dan juga kawan-kawan jelang melawan Timnas Australia. Dia mengatakan pemain-pemain yang berkarir di Liga 1 dalam kondisi baik untuk melakukan latihan melawan Australia. Untuk saat ini, Alfa Ashihar baru melakukan pengecekan kondisi pemain yang berkarir di Liga 1. Pemain-pemain itu adalah Nadio Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, dan juga Rizky Ridho. Untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, mereka akan bertahap menuju Australia. Sementara itu, tim kepelatihan dan juga pemain yang berkarir di Liga 1 Minggu 16 Maret 2025 menuju ke Australia. Kami melakukan persiapan terkait dengan illness, terkait dengan injury fisik. Hasil yang kami dapatkan adalah pemain dalam kondisi siap untuk mengikuti latihan, kata Alfa Ashihar, sumber laman Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia Minggu 16 Maret. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.